A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini atau di dalam kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ya di dalam kesempatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa ya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, seperti biasa di dalam program Tadabbur Al-Quran kita akan kembali mengkaji untuk mengambil ibrah ya, atau pelajaran dari apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran untuk menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas ketakwaan kita juga ya. Jadi iman dan takwa ini sepaket, tetapi tentu ya iman yang lebih dulu ya, karena takwa itu mengikut iman ya. Takwa tidak akan bisa bagus kalau imannya jelek. Ya. Maka untuk meningkatkan takwa, perbaiki kualitas iman, maka insyaallah ya ketakwaan kepada Allah juga akan bisa lebih baik. Tidak lupa kita tanamkan niat di dalam hati kita ya, untuk mengkaji Al-Quran sebagai cara dan upaya kita untuk mendapatkan wahyu ya, atau petunjuk, mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang mempelajari Al-Quran ini kemudian mendapatkan hidayah. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha ya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Nah, jadi dalam Al-Quran ditegaskan ya, apapun yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ya, semuanya mengandung pelajaran ya, dan Allah enggak malu walaupun sekedar memberikan menceritakan hal yang kecil ya, seperti nyamuk misalnya. Ya, Allah enggak malu begitu kan. Karena tentu kalau Allah membicarakan itu ada pelajaran yang besar ya. Dan di potongan ayatnya itu disebutkan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya, dengan apa yang Allah ceritakan ya, perumpamaan-perumpamaan, perintah dan larangan dalam Al-Quran, ada yang Allah ada yang Allah sesatkan. Banyak yang Allah sesatkan. Yudhillu bihi katsiran, banyak yang dengannya dia tersesat.
Jadi ngaji tapi nggak dapatkan hidayah, tapi dia ngaji tapi malah makin menjauhkan diri dari hidayah. Wa yahdi bihi katsiran, tetapi juga banyak yang dengan itu Allah memberikan petunjuk ya. Dan di ujungnya tegaskan wa may yudhillu bihi illal qaumul fasikin ya, dan tidaklah tidaklah mereka tersesat ya dari Al-Qur'an kecuali mereka yang fasik. Nah, jadi disinilah pentingnya kita kemudian meluruskan niat di dalam hati kita, jangan sampai kemudian niat itu ya bercampur dengan kefasikan ya. Kalau berbicara fasik berarti berbicara maksiat ya. Jangan sampai kemudian kita ngaji niatnya untuk bermaksiat ya. Ngaji tapi niatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembahasan di episode sebelumnya, kali ini ya, kita akan kembali membahas apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Naba ya, yang merupakan awal atau pangkal dari surah-surah di juz 30 ya. Terakhir kita sudah bahas hingga ayat yang ke 20 ya di dalam surah An-Naba. Maka hari ini kita akan coba ya lanjutkan pembahasan surah An-Naba ini dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30. Wah, ya, ada 10 ayat yang di dalam buku guru kita yaitu Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri. Dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30 ini ya, beliau memberikan tema hari pembalasan. Jadi kalau sebelumnya pembahasan mengenai tentang kiamat sebagai hari yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti ya, baik oleh orang-orang yang beriman maupun juga orang-orang yang kafir, maka kemudian ya di dalam ayat ini ya, apa yang sebetulnya terjadi ya pada manusia dan menjadi dan merupakan peristiwa akhir ya atau ending dari semua kehidupan manusia ya. Jadi ujung dari kehidupan kita ini dua ya, apakah dia akan bahagia atau sengsara ya. Kalau bahagia tentu masuk ke dalam surganya Allah, kalau dia sengsara tentu dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, kita berlindung jangan sampai terjadi kepada diri kita. Karena surga dan neraka itu merupakan balasan dari semua yang telah dikerjakan oleh manusia. Baik buruknya manusia maka pembalasannya ya dua itu ya. Kalau dia baik maka Allah akan membalasnya dengan surga, kalau dia buruk jahat maka Allah akan membalasnya neraka. Dan ini bagian dari akidah kita ya, akidah seorang mukmin ya, harus meyakini bahwa nanti ada hari pembalasan di mana segala perbuatan kita baik buruknya akan dibalas. Andai kata seluruh manusia ini meyakini itu, ya, memahami konsep itu, maka ya tentu manusia ini akan tercegah dari berbagai macam kejahatan. Tapi prakteknya ya banyak manusia yang kemudian tidak meyakini adanya hari pembalasan, ya, tidak meyakini adanya surga dan neraka sebagai balasan atas kebaikan dan kejahatan. Maka kemudian kita dapati dunia hari ini ya, begitu beragam ya, jenis kejahatan, kemaksiatan, kriminalitas. Seolah-olah ya orang-orangnya ini ya, para pelakunya itu tidak takut disiksa ya, karena mereka memang ya mereka ya tidak meyakini ya kejahatan mereka akan dibalas gitu kan. Itu yang dikatakan oleh Syekh Dr. Zakir Naik ya. Jadi yang cuma bisa ngerem manusia ya berbuat jahat itu bukan hukum, bukan polisi, bukan tentara, bukan masyarakat, tetapi keyakinan dia akan adanya hari pembalasan. Nah, itu yang bisa ngerem orang berbuat kejahatan. Kalau dibilang orang takut kejahatan ya karena polisi, ya zaman sekarang maaf banyak ya di negara luar sana ya polisi yang kemudian terlibat kriminalitas bahkan menjadi backing dari kejahatan. Jadi bukan di sini ya, di negara-negara luar sana. Itu terjadi gitu kan, ya, bisa dibayar ya, dibayar sama mafia gitu kan. Jadi ya bagi orang yang punya uang banyak ya, itu bukan sebuah hambatan untuk melakukan kejahatan gitu kan.
Kalau dibilang kejahatan itu karena tidak terjadi karena pengawasan masyarakat, masyarakat lagi sekarang ya mudah ditipu, mudah dikelabui ya, bisa dibayar juga ya. Jadi tetap ya kita ya ada orang-orang yang walaupun sudah dicela oleh masyarakat ya, kejahatannya terbukti ya, tapi kemudian dia tetap eksis dan dimuliakan orang karena memiliki harta dan uang yang banyak. Nah, itu sebagai bukti ya bahwa memang kejahatan ya, pada hakikatnya bisa direm, bisa dihentikan ketika semua kita meyakini adanya hari pembalasan. Jadi dengan keyakinan adanya hari pembalasan, mikir 2 kali kalau orang mau buat kejahatan. Ya, mikir 2 kali orang. Ini kalau saya ngebunuh orang, terus saya dibunuh lagi di akhirat ya, dan pembalasannya berkali-kali lipat. Kalau saya kemudian menipu saudara menipu ya untuk mendapatkan harta dengan cara yang batil, nanti di akhirat saya akan dibalas gitu kan. Nggak jadi gitu ya. Nah ini menjadi bagian dari satu ibrah juga di dalam Al-Quran. Kenapa? Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang surga dan neraka. Ya, salah satunya adalah memotivasi kita untuk kemudian berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa yang yang akan membawa ke dalam neraka, dan juga memotivasi kita untuk senantiasa menguatkan amal saleh, kebaikan ya. Apakah itu kebaikan kepada makhluk dan juga kebaikan kepada Khalik ya. Amal soleh kan ada 2 ya. Satu yang kita hadapkan kepada Allah, yang kedua yang kita hadapkan kepada manusia. Dua-duanya kita jalankan, maka insya Allah ya itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Nah, pada ayat yang ke-21 ya hingga ayat yang ke-30 ya, ini menjelaskan bagaimana sebetulnya hari kebangkitan itu membawa misi keadilan bagi manusia. Kalau di dunia orang ini merasa tidak menemukan keadilan ya, banyak ya mungkin ya orang-orang yang merasa dunia ini tidak fair, tidak adil. Karena banyak kejahatan dan kezaliman yang kemudian tidak berbalas ya, dengan berbagai alasan ya, apakah karena alasan kedudukan, jabatan ya, atau juga karena alasan harta dan sebagainya. Nah, akhirat ya, hari kiamat nanti ya, atau hari pembalasan itu adalah hari di mana keadilan menjadi misi utamanya. Jadi Allah buat satu hari namanya hari kebangkitan. Dan itu juga disebut sebagai Yaumul Jaza ya, hari pembalasan. Di mana balasan itu akan Allah tegakkan sebagai bukti bahwa dia disebut Al-Adil. Ya, Allah itu kan Maha Adil ya, sifatnya. Nanti Allah akan buktikan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada perbuatan kita ya, seujung kuku pun gitu yang tidak dibalas Allah. Semuanya akan dibalas. Ya, makanya kan ayatnya dalam surah Al-Zalzalah itu kan jelas ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah ya. Kalau dulu zarah itu sawi ya, biji sawi ya kalau orang dulu. Tapi sekarang ternyata ada yang lebih kecil lagi dari itu adalah atom. Ya kecil banget kan? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala yarah ya, orang ini akan melihat perbuatan itu. Karena dia tentu akan dibalas gitu ya. Dia akan lihat perbuatannya, dia akan lihat balasannya. Dan sebaliknya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya demikian juga dengan kejahatan, keburukan ya, dosa. Sekecil apapun dia, seujung kuku apapun, tetap nanti akan kita lihat dan itu akan dibalas. Kita akan lihat balasan bentuk kejahatan kita. Dan kemudian kita akan melihat juga bentuk balasan kejahatan kita. Ya, karena itu kemudian banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ya, agar kemudian berbagai macam dosa, ya, terutama yang menempel di badan kita, gitu ya, dosa tangan, dosa mata, dosa kaki, ya. Ya, kita minta kepada Allah agar dibersihkan, digugurkan, ya, dari seluruh tubuh kita.
Itulah prinsip dari hari pembalasan di mana manusia kemudian akan mendapatkan balasan setimpal dan seadil-adilnya atas segala kejahatan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya di alam dunia, yaitu di bumi. Maka di ayat yang ketiga, ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Kalau kita baca dan paham artinya, ini ayat ngeri ya sahabat itu. Ini menggambarkan bagaimana pedihnya, beratnya siksa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang jahat tadi. Kepada orang-orang yang selama di alam dunia, di bumi, lebih cenderung melakukan kejahatan, sehingga nanti ketika di hadapan Allah timbang kebaikannya sedikit. Jadi kalau ditimbang kebaikannya ringan, yang berat kejahatannya. Maka kata Allah, orang yang model begini disebutkan dalam surah Al-Qariyah fa'umuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Ini kadang-kadang orang menganggap sepele itu kan kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena dia nggak bisa memvisualisasikan atau membayangkan bagaimana pedihnya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian di dalam ayat ini gambarannya rinci jelas bagaimana siksa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Harusnya ayat by ayat, ayat demi ayat itu kemudian kita visualisasikan seril mungkin, senyata mungkin dalam benak kita. Dan bayangkan lebih jauh bagaimana kemudian kita berada di posisi itu. Di posisi penyiksaan itu, sanggupkah kita kemudian bertahan dalam kondisi itu? Dan yang perlu diingat, akhirat itu kekal, abadi. Bisa dibayangkan kita kekal. Kalau nauzubillah, kalau sampai terjadi ada orang kekal di dalam neraka, susah. Itulah hakikat kesengsaraan. Jadi kesengsaraan di dunia itu tidak ada sedahsyat apapun penderitaan, apakah kejaman, kepedihan yang dirasakan di alam dunia itu tidak akan ada seujung kukunya pun tidak akan sebanding dengan siksa dan juga azab yang disebutkan Allah, dijanjikan Allah di dalam Al-Quran di Yaumul Mahsyar nanti. Seberat-beratnya siksa di alam dunia itu akan dibatasi oleh kematian. Disiksa orang gitu kan. Paling berat ujung-ujungnya mati. Setelah mati nggak bisa dihidupin lagi Mati di dunia ini kan cuma sekali. Tapi di akhirat, ini jadi persoalan. Tidak ada yang namanya kematian lagi. Manusia menjadi makhluk abadi. Apa istilahnya kalau abadi dalam dunia perfilman itu immortal. Menjadi makhluk immortal, abadi gitu. Nah, kalau abadinya dalam kebahagiaan alhamdulillah, itulah kebahagiaan hakiki. Tapi kalau abadinya di dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, inilah sebuah musibah terbesar bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat pengintai. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita ditandai Allah sebagai orang yang melampaui batas, patut menjadi khawatir. Ketika Allah sudah sebut kita ini adalah makhluk atau orang yang melampaui batas-batas keimanan, batas-batas ketakwaan, batas-batas kejahatan dilampaui itu semua, maka kata Allah, yakinlah dan ini adalah satu kepastian bahwa orang ini akan menjadi penghuni bagian neraka jahanam ini. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai menimpa kita dan juga keturunan kita atau keluarga kita.
Ya, kemudian disebutkan di sini juga labithina fiha ahqaba, ya, mereka tinggal ya, di dalam Jahannam itu berabad-abad lamanya. Ini yang ngomong berabad itu Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya kalau dalam Al-Qur'an itu kalau Allah yang menyebut ya itu takarannya beda. Karena Allah itu Maha besar ya. Makanya hisab di Allah itu lebih berat. Lebih berat. Ya. Maka ketika Allah sebut di sini mereka tinggal di dalamnya berabad-abad ya. Kalau Allah yang berabad-abad, berapa lama rasanya bagi kita sebagai makhluk yang kecil ini ya. Sedangkan Allah zat yang maha besar, yang maha agung, saya mengatakan ya bahwa mereka akan tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ya, ini kita kalau ngomongin neraka jahanam, jangankan ngomong berabad ya. Tidak akan ada di antara kita yang sanggup untuk tinggal di dalam neraka jahanam walaupun hanya sedetik. Nyemplungkan ke neraka jahanam sedetik aja udah. Enggak ada cerita yang kita akan kemudian berbahagia. Tidak ada yang akan sanggup menahan siksanya. Menahan siksa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Tidak akan ada yang sanggup menanggung. Ya. Bahkan tidak hanya labithina fiha ahqaba kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam ayat yang ke-34, la yazukuna fiha bardau wala tharaba wala syaraba. Ya, selain tadi mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu lama ya, berabad-abad lamanya. Ini kita paling lama mungkin umur kita manusia rentangnya sekitar 60 sampai 90 lah ya kalau di zaman sekarang. Di Indonesia ya. Jarang yang berumur di atas itu ya, 100 tahun itu udah langka. Bisa dibayangkan ya sahabat yang dirahmati Allah kalau kemudian kita susah aja tinggal di dunia ya, merasa pernah mengalami kesusahan selama setahun mungkin atau mungkin selama masa kecil kita ya sekitar berapa ya lah dari lahir sampai kira-kira mungkin 15 tahun. Katakanlah 15 tahun sengsara begitu. Itu aja kita nggak kuat. Ya. Bahkan ada orang yang dikasih susah sebentar aja udah nggak tahan. Ya. Telat sarapan, nggak ada sarapan, udah susah aja gitu. Apalagi kalau kemudian ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ternyata siksa itu ya, Allah berikan dalam waktu yang lama, berabad-abad. Sementara dalam hidup kita yang sekali ini saja ya, dikasih kesusahan kita sudah luar biasa mengeluh ya, sudah luar biasa menyesal, sudah luar biasa mungkin menangis ya. Tapi ketika berbicara, apalagi kalau berbicara nanti neraka ya, kalau yang Allah sebut tadi berabad-abad ya, janganlah nggak usahlah kita mikir lama-lama ya. Dalam hitungan abad aja ini ya kita udah bikin bingung ya. Harusnya sudah membuat kita menjadi takut untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Ya, di samping ya, ahli neraka itu tinggal lama ya di dalam nerakanya Allah. Nauzubillah, jangan sampai terjadi kepada kita. Allah juga sebut di sini apa? Mereka tidak akan merasakan rasa dingin yaitu kesejukan di dalamnya ya, dan tidak pula mereka akan mendapatkan minuman. Ya. Udahlah Allah janjikan neraka yang menyala-nyala ya. Yang asapnya, ya, bukan azabnya ini luar biasa besar begitu. Sudahlah tinggal di dalam tempat yang begitu ya. Kalau dibayangkan, divisualisasikan di neraka itu panas, banyak asap gitu, maka bisa dibayangkan kalau kemudian Allah tekan lagi dengan kalimat la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Mereka itu tidak akan pernah merasakan apa yang namanya rasa dingin. Nggak ada ya. Sejuk itu kemudian hilang ya dari mereka yang tinggal, yang Allah lemparkan ke dalam neraka. Bukan tidak hanya sekedar merasakan sejuk ya atau dingin, tidak pula kata Allah mereka mendapatkan minuman. Lazimnya orang berada di tempat yang panas kan haus ya.
tapi nggak ada minuman yang Allah berikan. Bahkan di dalam surah Al-A'raf itu ditegaskan makanan dan minuman itu ya, diharamkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha harramahuma, dalam surah Al-A'raf disebutkan sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas kalian pada hari ini. Jadi nggak boleh mereka menyentuh apa yang disebut dengan makanan dan minuman ketika mereka dalam jahanam. Walaupun mereka minta kepada ahli surga ya yang kemudian mampir ke tempat mereka, tetap saja ya kata Allah ya, itu tidak akan membantu, tidak akan bisa meringankan siksa. Ya. Kemudian disebutkan di ayat yang ke-26 jazaa'a wifaqa ya. Jadi kan tidak makan dan tidak pula mereka mendapatkan minuman ya illa hamima wa ghassaqa selain air dan dan nanah. Jadi coba ya bayangkanlah betah nggak kita tinggal di dalam lingkungan yang di situ banyak tersebar nanah dan darah. Ngeri ya kalau film-film horor ya atau film-film film-film kejahatan, film-film tentang kekejaman. Bagaimana darah di sana sini itu mencekam. Ya, belum lagi kalimatnya ada pula nanah. Ya, nanah itu kan penyakit. Sanggupkah kita hidup di tempat yang penuh dengan darah dan nanah? Ya. Minus panas misalnya. Oke, katakanlah nggak dikasih panas, tapi kemudian tinggal di kawasan situ banyak darah. Namanya darah kan bau ya. Dan banyak pula nanah. Sanggupkah kita tinggal di sana? Dan Allah sebutkan situ labisina fiha ahqaba. Tinggal berabad-abad lamanya. Ya, tentu kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu menahan itu semuanya. Maka oleh karena itu kemudian ya Allah tegaskan itu semua bukan karena Allah jahat. Ya, karena Allah itu kan maha baik. Lihatlah 99 Asmaul Husna itu. Ya. Itu menggambarkan seluruhnya menggambarkan kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai pembalasan yang setimpal. Jadi bukan karena Allah itu jahat, tetapi sebagai balasan dari kejahatan kita. Ya, orang dicemplungin ke dalam neraka itu bukan karena Allah jahat, karena kita yang jahat. Manusia itu yang jahat, kemudian Allah balas. Jadi tidak menyalahi prinsip Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Mungkin ada yang mempersoalkan, katanya Allah itu maha pengasih, penyayang. Kenapa orang jahat dimasukkan? Kenapa ada manusia yang dimasukkan ke neraka? Manusia dimasukkan ke dalam neraka bukan karena Allah itu jahat, bukan karena Allah itu jahat atau menyalahi sifat Rahman dan Rahimnya, tapi itu sebagai bentuk pembalasan ya, yang Allah janjikan sebagai bentuk dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Al-Adil, Maha Adil. Maka tidak mungkin kemudian Allah tidak memberikan hukuman atas kejahatan manusia. Apalagi kemudian di alam dunia ya, bentuk keadilan itu susah didapatkan ya. Sudah jelas-jelas membunuh ya, di pengadilan dunia bisa aja kemudian dia dianggap tidak membunuh dan bebas berkeliaran. Banyak kasus begitu kan ya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa Allah ya, atau bahwa manusia disiksa di dalam neraka bukan karena Allah itu tidak sayang, bukan karena Allah itu kejam, tapi itu karena kita manusia jahat. Nah, ya. Kemudian ditegaskan di ayat berikutnya, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap atau takut kepada hisab. Di ayat ini la yazguna fiha barda wala saraba innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, mereka itu dulu ketika hidup dalam dunia ya la yarjuna hisaba ya, tidak mengharapkan adanya hari hisab ya, artinya ya kalau bisa hidup selamanya manusia itu ya ada yang kemudian ingin hidup selama-lamanya gitu ya. Ya, sehingga dia tidak bertemu dengan apa yang disebut hari akhirat ya, hari pembalasan. Tapi Allah tegaskan ya itu pasti terjadi meskipun mereka berikhtiar berupaya. Kan ada tuh dalam sejarah ya raja-raja dunia yang tidak mau mati ya, tidak mengharapkan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan.
cari berbagai cara ya. Kalau dulu di Cina itu ada satu kaisar yang akhirnya untuk biar hidup abadi itu ya, dibuat ramuan merkuri logam. Dipikirnya kok kalau merkuri ini aman nih, ternyata merkuri inilah yang membunuh ya, dia sebagai raja. Nah, itu menjadi sebuah menjadi sebuah gambaran bahwa manusia ada yang memang tidak mengharapkan adanya hari pembalasan sehingga dia ingin hidup abadi. Nah, orang-orang yang beginilah yang kemudian Allah sebutkan ya akan menjadi penghuni neraka jahanam. Wa kazzabu bi ayatina ya, dan itu juga menjadi balasan atas segala kedustaan ya yang telah dilontarkan oleh manusia ya kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang mengatakan ya, mendustakan itu dalam artian tidak menganggap benar ya teori-teori yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak tuh ya, ada orang yang mendustakan pada bagian ekonomi ya. Islam jelas-jelas melarang riba. Dia bilang riba tidak apa-apa ya. Riba itu sama aja dengan berdagang, berniaga, padahal Allah sudah tegaskan ya bahwa dagang dengan riba itu beda ya. Jadi jangan disamakan. Allah sudah tegaskan ya, karena dagang itu beda dengan riba ya, dan Allah telah mengharamkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ada manusia mengatakan ya riba itu halal ya, sama dengan jual beli ya, transaksinya kurang lebih sama. Itu kan mendustakan namanya ya. Ada yang mendustakan dalam bab apa lagi ya, bab perzinahan gitu kan, sehingga dicari cara itu kan. Sampai pernah dulu ada kan akademisi dari kampus ternama juga ya yang menyimpulkan bahwa perzinahan itu boleh kalau dilakukan suka sama suka. Nah, jelas ngaco ini. Itu namanya dia mendustakan ayat yang telah mengharamkan perzinahan ya, wala taqrabuz zina ya. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kan jelas ayatnya. Wala yaznun ya dalam surah Al-Furqan ya. Dan mereka tidak berzina. Kan jelas. Ya, ada orang yang membantah dan mendustakan itu. Orang-orang yang kayak ginilah ya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tinggal itu ya, tinggal berabad-abad lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh darah yang mendidih serta nanah ya, yang bau. Jadi ini kemudian kita harus renungkan jangan sampai menimpa diri kita. Ya. Kemudian Allah tegaskan di sini wa kullu syai'in ahsainahu kitaba ya, segala sesuatu kata Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini ya, apapun yang terjadi semuanya telah kami catat dalam satu kitab. Jadi enggak ada yang luput. Ya, kejahatan, dosa apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ada catatannya. Ya. Semuanya ada catatannya. Catatannya ada, dikonfirmasi lagi dengan pengakuan seluruh anggota tubuh kita. Karena pada hari kiamat nanti ya satu gambaran bahwa manusia tidak bisa berdusta kepada Allah, tidak bisa menyembunyikan amalan perbuatannya adalah ayat yang menegaskan bahwa ya manusia ini tidak manusia ini akan dihadirkan itu kitab catatannya, itu amalan itu. Jadi rekam jejaknya jelas. Nggak ada yang bisa ngelak. Di dunia aja kita nggak bisa ngelak dari rekam jejak. Rekam jejak digital misalnya. Kita nggak bisa mengelak. Apalagi ini kemudian yang rekam jejaknya itu berdasarkan catatan dari malaikat. Ya, kalau ada yang mengatakan saya nggak pernah melakukan kejahatan, tinggal Allah hadirkan catatan ini. Ini status kamu. Di medsos, ini kerjaan kamu. Allah hadirkan mudah. Dan itu sekali lagi Allah tegaskan sebagai sebuah pembalasan. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Kalau udah begitu ceritanya ya, dicemplungkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala ketetapan dari Allah dan dengan keadilannya gitu. Maka kemudian Allah tegaskan di dalam ayat terakhirnya, ayat yang ke-30-nya, fazuku, maka rasakanlah olehmu. Rasain tuh, kan itu bahasa kitanya. Ya, rasakanlah ya. Maka rasakanlah, fazuku, rasakanlah. Jadi Allah sampai
bahasa kita nyukurin ya, syukur, ya, rasain tuh gitu ya. Dulu didustakan ya, dibantah-bantah sampai berani kemudian melakukan kemaksiatan. Udah jelas khamar itu haram ya, tapi dibantah dengan menunjukkan enggak ini saya minum halal gitu ya. Nah, ini orang yang kayak gini-gini ya, siap-siap dicemplungkan ke dalam nerakanya Allah kalau matinya ya tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazuku maka rasakanlah falan nazidakum illa azab. Semakin dirasa-rasa azab Allah itu, maka yang dirasakan adalah semakin bertambah berat rasanya azab yang ditimpakan kepada mereka. Nah, ya. Ini kita berlindung kepada Allah sekali lagi. Mudah-mudahan ketika kita wafat ya nanti betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang meridhoi kita dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Kalau berbicara bagaimana Allah membahas neraka itu luar biasa. Kita tidak akan pernah mampu menahan siksa api neraka walaupun mungkin hanya sedetik, hanya seberapa penggalan nafas kita tidak akan sanggup. Makanya kan doa sapu jagat itu jelas ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, yang paling penting dari kebaikan-kebaikan itu kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, wa qina azabannar. Ya, kalau udah dibebaskan dari api neraka, ya Allah memasukkan kemana aja kan enak ya. Dimasukin ke surga ya, enak ya. Tapi kalau belum selamat kita dari api neraka ya susah. Nah, ya. Orang yang Allah janjikan masuk ke dalam surga belum tentu dia selamat dari api neraka, bisa jadi dia mampir dulu ke neraka. Tapi kalau orang yang Allah janjikan ya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, maka bisa dipastikan kebaikannya ya tentu banyak ya. Inilah sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba ayat yang ke 21 ya hingga ayat yang ke-30 ya. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, menjauhkan diri kita dari siksa ya, dari kemungkinan ya kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk siksa neraka jahanam ya. Allah berikan gambaran ya yang rinci di dalam ayat tersebut tentang bagaimana pedihnya ya, siksa bagi mereka yang tinggal ya, bagi mereka yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu ya sesombong-sombongnya kita, sekurang-kurang ajarnya kita jangan pernah mengatakan saya siap masuk ke dalam neraka ya. Ini saya suka sebel ya kalau ada orang yang berani-berani ngomong siap masuk neraka, dia pikir neraka itu korek api ya. Ada orang yang ngomong saya siap masuk neraka, ya. Dipikir neraka itu enak ya. Mungkin neraka itu azabnya kecil, azabnya azim ya. Azabnya itu luar biasa besar ya. Dan bagi orang-orang kafir itu ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang tadi ayat yang ke-30 ya. Semakin lama tinggal di dalam neraka semakin besar azab yang akan diberikan Allah kepada mereka. Ya fazuku falan nazidakum illa azaba. Tidak akan bertambah bagi mereka ya, apakah penyesalan mereka, teriak-teriaknya mereka ya, munajatnya mereka, mungkin lagi disiksa sebut-sebutnya munajat. Enggak ada manfaat bagi Allah kecuali itu hanya akan menambah azab bagi mereka. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.